Banyak orang mendengar kisah Krishna menikahi ribuan wanita, lalu langsung menghakimi. Di mata dunia modern, cerita ini terdengar berlebihan, kontroversial, bahkan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang avatar ilahi menikahi begitu banyak perempuan? Apakah ini tentang hawa nafsu, kekuasaan, atau sekadar legenda yang dilebih-lebihkan? Namun jika kita berhenti menilai dengan kacamata zaman sekarang dan mulai melihat dengan mata kebijaksanaan Hindu, kisah ini justru berubah menjadi pelajaran tentang martabat manusia. Krishna tidak menikah karena cinta romantis semata. Ia menikah demi kehormatan, demi menyelamatkan harga diri perempuan, dan demi menegakkan dharma di tengah dunia yang kejam. Kisah ini bermula dari seorang raja lalim bernama Narakasura. Ia menculik ribuan putri, ratu, dan perempuan bangsawan dari berbagai kerajaan. Mereka dipenjara, dipermalukan, dan diperlakukan sebagai simbol kekuasaan. Di zaman itu, perempuan yang diculik dan disentuh oleh pria lain dianggap kehilangan kehormatan sosialnya. Bahkan jika mereka dibebaskan, masyarakat sering menolak menerima mereka kembali. Ketika Krishna mengalahkan Narakasura dan membebaskan para perempuan ini, masalah baru muncul. Mereka bebas secara fisik, tetapi terbelenggu secara sosial. Dunia tidak siap menerima mereka kembali sebagai perempuan bermartabat. Disinilah dilema besar itu muncul. Para perempuan ini menangis bukan karena mereka masih terpenjara, tetapi karena mereka takut pada masa depan. Mereka takut ditolak keluarga, takut dicemooh masyarakat, dan takut hidup dalam stigma seumur hidup. Krishna memahami penderitaan ini dengan sangat dalam. Ia tahu bahwa pembebasan sejati bukan hanya menghancurkan penjara, tetapi juga memulihkan martabat. Dalam pandangan Dharma, kehormatan manusia bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh kekerasan. Namun dunia belum tentu sepakat. Maka Krishna dihadapkan pada pilihan berat, membiarkan mereka bebas namun terhina, atau melakukan tindakan yang melampaui pemahaman manusia biasa. Keputusan Krishna untuk menikahi mereka bukanlah keputusan emosional, melainkan keputusan spiritual dan sosial. Dalam sistem masyarakat saat itu, status sebagai istri seorang raja, apalagi avatar Tuhan, mengembalikan kehormatan tertinggi. Dengan menikahi mereka, Krishna menutup mulut masyarakat, mematahkan stigma, dan menghapus rasa malu yang dipaksakan pada para korban. Ini bukan tentang memiliki, tetapi melindungi. Bukan tentang cinta pribadi, tetapi tanggung jawab kosmis. Krishna tidak melihat mereka sebagai beban, melainkan sebagai jiwa-jiwa yang pantas dihormati kembali. Pernikahan ini adalah pernyataan moral, bukan romantisasi. Banyak orang lupa bahwa Krishna adalah simbol kesadaran tertinggi. Ia tidak terikat oleh konsep cinta eksklusif seperti manusia. Bagi Krishna, cinta bersifat universal, melampaui tubuh dan kepemilikan. Pernikahan ini bukan relasi biologis, melainkan simbol perlindungan dan legitimasi sosial. Dalam Bhagavata Purana dijelaskan bahwa Krishna memanifestasikan dirinya secara ilahi untuk setiap istri, menunjukkan bahwa ini bukan hubungan duniawi biasa. Setiap perempuan diperlakukan dengan hormat, diberikan istana, dan hidup bermartabat. Tidak ada eksploitasi, tidak ada paksaan. Justru disinilah terlihat bahwa Dharma berdiri di atas ego pribadi. Jika Krishna menolak menikahi mereka, dunia akan menyebutnya pahlawan. Namun para perempuan itu akan menjalani hidup sebagai korban yang terlupakan. Krishna memilih jalan yang lebih berat, menyelamatkan masa depan mereka meski harus disalahpahami sejarah. Inilah pengorbanan seorang avatar. Ia rela namanya diperdebatkan demi menjaga harga diri ribuan jiwa. Dalam ajaran Hindu, ini disebut Loka Sangraha, tindakan besar demi keseimbangan sosial. Krishna tidak bertanya, apa yang orang pikirkan tentangku? Ia bertanya, apa yang dibutuhkan dunia agar tetap adil? Dan jawabannya adalah keberanian moral. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kehormatan perempuan tidak pernah hilang karena kekerasan. Yang sering mencuri martabat bukan peristiwa itu sendiri, tetapi penilaian masyarakat,
Krishna menantang cara pandang ini secara radikal. Ia menyatakan bahwa kesucian tidak ditentukan oleh pengalaman tubuh, tetapi oleh kemurnian jiwa. Dengan menikahi mereka, Krishna secara simbolis berkata kepada dunia, tidak ada perempuan yang rusak karena kejahatan orang lain. Pesan ini jauh melampaui zamannya, bahkan masih relevan hari ini. Ini adalah kritik halus terhadap budaya yang menyalahkan korban dan memuliakan penindas. Dalam perspektif spiritual, pernikahan Krishna ini juga melambangkan hubungan Tuhan dengan jiwa manusia. Setiap jiwa pernah tercipta dalam penderitaan, pernah merasa kotor, rusak, dan tidak layak. Namun, Tuhan tidak menolak jiwa yang terluka. Justru ia mendekaknya lebih erat. Ribuan istri Krishna melambangkan ribuan jiwa yang diselamatkan dari rasa malu dan keputusasaan. Ini bukan kisah literal semata, tetapi alegori tentang penerimaan ilahi tanpa syarat. Tuhan tidak mencintai karena kita sempurna, tetapi karena kita membutuhkan cinta itu untuk kembali utuh. Sayangnya, kisah ini sering dipotong dan disederhanakan. Krishna direduksi menjadi simbol poligami, tanpa memahami konteks sosial dan filosofinya. Padahal Hindu selalu mengajarkan bahwa setiap tindakan ilahi memiliki lapisan makna. Jika dilihat dangkal, ini kontroversi. Jika diselami, ini pelajaran etika yang dalam. Krishna mengajarkan bahwa kadang dharma tidak terlihat indah di permukaan. Ia menuntut keberanian untuk melawan norma yang tidak adil. Dharma sejati tidak selalu nyaman, tidak selalu populer, tetapi selalu berpihak pada yang tertindas. Dalam dunia modern, kisah ini mengajak kita bertanya, bagaimana kita memperlakukan korban hari ini? Apakah kita benar-benar membebaskan atau hanya berhenti pada simpati? Krishna menunjukkan bahwa empati sejati membutuhkan tindakan konkret, bahkan jika itu berisiko bagi reputasi diri. Ia tidak memberi ceramah panjang, tetapi solusi nyata. Ia mengembalikan masa depan para perempuan itu. Inilah bentuk cinta tertinggi dalam Hindu. Karuna, belas kasih aktif. Cinta yang tidak hanya terasa indah, tetapi mengubah struktur ketidakadilan di masyarakat. Krishna menikahi ribuan wanita bukan karena keinginan pribadi, melainkan karena tanggung jawab kosmis. Ia menanggung beban sosial agar orang lain tidak perlu menanggungnya seumur hidup. Ini adalah bentuk keberanian spiritual yang jarang dibahas. Dalam diam, Krishna mengajarkan bahwa menjadi benar seringkali berarti bersedia disalahpahami. Ia tidak membela dirinya dalam teks-teks suci, karena Dharma tidak membutuhkan pembenaran ego. Ia membiarkan waktu dan kebijaksanaan membuktikan niatnya. Dan hari ini, kita diundang untuk membaca kisah ini dengan hati, bukan dengan prasangka. Akhirnya, kisah Krishna dan ribuan istrinya bukan tentang angka, tetapi tentang nilai. Bukan tentang hasrat, tetapi tentang martabat. Ini adalah kisah tentang Tuhan yang memilih melindungi kehormatan manusia, bahkan jika harus mengorbankan citranya sendiri. Di dunia yang cepat menghakimi, Krishna mengajarkan kita untuk memahami lebih dalam bahwa Dharma sejati selalu berpihak pada penyembuhan, bukan hukuman. Jika kita mampu melihat kisah ini dengan kesadaran, maka Krishna tidak lagi tampak kontroversial. Ia tampak seperti apa adanya, pelindung jiwa-jiwa yang terluka.